Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam program Kajian Hati. Kajian Hati hari ini hadir dalam tema Ketika Hati Berkarat, Hapus Noda dengan Taubat. Kami ingin mendengarkan bagaimana tausiah dari Ahilman mengenai tema yang kita hadirkan hari ini. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya, Ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Ada berapa? 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Yang ketiga, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Dan yang keempat, hartamu dibersihkan dengan zakat, infak, sodakoh. Setiap di antara kita tidak akan bisa luput dari yang namanya dosa, betul? Betul. Maka teruslah bertaubat, minta ampun kepada Allah agar kemudian setiap dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tubuh kita ada kotoran, ada sesuatu yang tidak baik. Maka Allah berikan detox terhadap tubuh kita dengan perintah puasa. Betul? Bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Puasa itu menyehatkan. Puasa itu membersihkan. Puasa itu menambahkan keimanan, ketakwaan kepada kita ketika kita benar menjalankannya. Yang kedua, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Ramadan bulan penuh ampunan. Ramadan bulan terbaik untuk kita bertaubat kepada Allah. Makanya siapa orang yang rugi saat bertemu Ramadan? Orang yang saat bertemu Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugilah dia. Maka teruslah minta ampun kepada Allah. Ini rumus. Ketika Ramadan, sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Karena boleh jadi yang menghambat doamu bukan kurangnya doamu, tapi banyaknya dosamu sehingga menghambat doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dibersihkan dengan zikir. Setiap saat, setiap waktu dia berzikir. Diberi nikmat, alhamdulillah. Diberi musibah, innalillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Berjanji, insya Allah. Berbuat salah, astagfirullah. Jadi masya Allah, semua yang Allah hadirkan jadi zikir, betul? Maka detak-detiknya zikir, karena zikir membersihkan hati. Dan yang keempat, hartamu dibersihkan dengan zakat, infak, sodakohmu. Afdolus sodakoh fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah di bulan suci Ramadan. Dan pastikan selama Ramadan ini, seberat apapun kita punya noda, percayalah taubat jadi cahaya untuk kita membersihkan setiap dosa-dosa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang pernah berbuat zalim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Amin, Amin, amin ya Rabbal ya Alamin. Robbal Alamin. Terima kasih Bunda. Sekarang kita berikan kesempatan hari ini, Masya Allah episode kali ini banyak sekali sahabat-sahabat saya yang hadir, Pak Ustadz dan juga pemirsa. Dan sudah ada hadir di tengah kita hari ini ada sahabat saya Sinta Bahir. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Aduh senang banget ngelihat Sinta Bahir ini, saya kenal udah lama banget Pak Ustadz, udah lebih dari 12 tahun mungkin ya. Kita pengen dengar Pak Ustadz cerita dan kisah hidupnya dan mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Ahilman ya. Mangga silakan Sinta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Image yang saya bangun adalah artis seksi gitu. Ibu-ibu di sini ada yang tuh kan. Ya, dulu di perjalanan itu saya bertemu dengan seseorang dan akhirnya karena saya sangat menghormati orang tua, jadi saya memperkenalkan orang tua saya dan akhirnya saya menikah. Singkat cerita lah ya, saya menikah menjadi istri kedua. Jadi istri kedua dan itu saya simpen rapat-rapat selama 3 tahun. Tapi karena berpisahnya harus ramai yang akhirnya publik tahu gitu. Nah di situ akhirnya tuh image yang sangat-sangat buruk buat saya Pak Ustadz gitu. Saya susah untuk mendapatkan jodoh saat itu. Terus setelah itu di perjalanan itu saya pergi umroh, pulang umroh saya ketemu laki-laki papahnya anak saya yang ini dan Teteh juga kenal ya. Sebenarnya orang baik banget dan saat itu karena memang saya juga masih ngejar karir, perjanjian saat itu kita nikah ya orang tua tahu, orang tua saya sama dia tahu. Singkat cerita lah ya akhirnya menikah waktu itu karena ya udahlah kata orang tua biar nggak dosa karena udah sama-sama dewasa. Saya juga udah pernah berumah tangga, dia sudah pernah berumah tangga. Akhirnya tuh di kampung dinikahkan siri malam itu saya ya kan tidak ada persiapan apa-apa nikah siri tapi memang ada tujuan menikah resmi gitu. Terus di 2013 ya saya 2013 tuh saya nikah di bawah tangan siri. Terus habis itu saya menikah resmi di 2014 akhir. 14 akhir ya Teteh juga di 14 akhir. Terus 2015 tuh hamil gitu. Terus di perjalanan itu saya kena masalah lah. Namanya saya juga public figure, mungkin suami saya nggak siap saat itu. Muncullah ke media, akhirnya bukan cuma masalah pribadi saya, tapi muncullah perempuan-perempuan yang tidak terlihat, akhirnya kelihatan semua gitu loh. Perempuan-perempuan di balik yang ini suami saya waktu itu. Akhirnya muncul, saya nggak siap. Dan saat itu saya sudah mau mundur dari dunia entertain, saya udah pakai hijab karena saya mikir apalagi yang mau saya cari karena suami saya sudah menafkahi secara lahir batin semua sudah dipenuhi buat apa lagi gitu kan. Terus saya juga hamil gitu. Tapi begitu muncul itu ya namanya bukan mungkin ya memang karena image yang saya bangun itu adalah artis seksi, terus saya pernah menjadi istri kedua, akhirnya dirajut dengan media kan yang akhirnya dirajut ketika ada artis-artis lain kena masalah disangkut pautkan lagi ke saya Pak Ustadz. Nah, setelah itu saya ada rasa keraguan tidak percaya bahwa perempuan seperti saya ini apakah saya pantas bahagia seperti perempuan-perempuan lain. Di saat saya punya anak lagi senang-senangnya ibu saya meninggal Pak Ustadz. Di saat orang tua saya pengen saya punya keluarga yang benar, ibu saya inilah udah jadi istri aja, udah gitu. Tapi ujian terus bertubi-tubi Pak Ustadz. Dan saya ditinggal ibu saya nggak siap. Bahkan saya nggak mau nyusuin anak saya gitu loh. Karena nggak siap kan. Terus saya kayak ke suami juga cuek gitu loh, ke suami cuek. Mungkin ya saya salah gitu. Akhirnya muncullah perempuan-perempuan yang memberikan perhatian ke suami saya gitu kan. Jadi kayak saya, ego saya gitu Pak Ustadz. Nah kesalahan-kesalahan saya apakah itu karma dari kehidupan saya sebelum-sebelumnya Pak Ustadz. Terus kemarin Pak Ustadz saya menurunkan ego saya. Akhirnya saya ketemu laki-laki yang baru dikenal dan saya menikah cuma 2 bulan. Dan itu lebih lagi bikin saya drop mental saya. Sampai saya gak percaya
bahwa mungkin takdir aku tuh emang gue gak punya jodoh lagi. Gue mungkin sampai nanti gue mati sendiri kali ya gitu kan. Ada kayak gitu. Tapi saya mau tanya sama Pak Ustadz. Apa yang saya jalanin sekarang, apakah itu karma yang pernah saya lakukan karena pernah menikah menjadi istri kedua, Pak Ustadz? Terima kasih. Bunda, dari kisah yang tadi disampaikan oleh Mbak Sinta Bakhir, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ada beberapa hal yang mungkin harus Ahilman kasih pandangan. Yang pertama, takdir itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi tidak akan bisa lepas dari izinnya siapa? Allah. Dan kita harus yakin Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kecuali di balik takdir itu Allah siapkan kebaikan selama kita ridho menerima setiap apa yang Allah takdirkan. Kalau ada pertanyaan A, mungkinkah yang terjadi ini disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita? Mungkin. Dalam Quran Allah sampaikan, ma asaba min hasanatin, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin faminafsik. Dan apa-apa yang menimpamu sesuatu itu baik, semua dari Allah. Dan apa-apa yang menimpamu dan dirasa itu buruk, faminafsik, boleh jadi itu disebabkan dari perbuatan engkau. Dalam ayat yang lain, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kasir. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita. Kenapa? Wa ya'fu an kasir. Allah sedang memaafkan kesalahanmu. Ingat, introspeksi diri terhadap dosa yang pernah kita lakukan baik, bagus, harus. Tapi jangan pernah menjudge Allah buruk dalam kehidupan kita. Jangan menjudge Allah nggak baik, jangan. Introspeksi harus, tapi kita bilang bahwa ya Rob, dosa saya banyak, tapi rahmatmu lebih luas daripada dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, maksiat saya sering, tapi ampunanmu lebih luas daripada maksiat yang kami kerjakan. Itu kalimat kuncinya. Maka izin mohon maaf untuk semua yang sudah terjadi. Allah Maha Baik. Allah masih ngasih kesempatan Mbak Sinta untuk melangkah lagi. Betul? Untuk bisa hidup terus. Coba, bisa nggak waktu kita berbuat maksiat dulu langsung Allah matikan? Bisa. Tapi Allah ngasih kesempatan. Kenapa? Tanda Allah sayang sama kita. Tanda Allah mencintai kita. Dan ingat, pemirsa Trans TV, belajar ya. Jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya. Kita nggak tahu dia punya amalan apa yang dirahasiakan selama ini. Dia punya amalan apa yang disembunyikan selama ini. Yang boleh jadi amalan rahasia itu membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah melihat orang yang seakan-akan ahli neraka sebagai orang yang buruk. Jangan. Boleh jadi di akhir kehidupannya dia bertaubat, minta ampun, memperbaiki dirinya. Betul? Dan jangan juga mudah memuji orang yang kelihatannya ahli surga. Karena kita nggak tahu di akhir kehidupannya dia terpeleset. Malah melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mendoakan dalam kebaikan. Maka
Mbak Sinta Bahir, terima kasih. Sudah hadir di kajian hati. Bukan tanpa alasan Allah menggerakkan kita semua hadir di sini. Betul? Kita semua punya masa lalu. Tapi kita semua punya masa depan. Tutup yang kemarin, tatap ke depan dengan penuh kebaikan. Untuk semua yang sudah terjadi kemarin, aku pernah jadi istri yang kedua. Gak ada masalah dengan istri yang kedua? Ada masalah gak? Kok agak khawatir gini jawabannya? Enggak. Iya kan? Gak ada masalah. Iya, di mana masalahnya? Selama prosesnya baik, betul? Selama prosesnya benar, jalan yang ditempuhnya benar, lurus, tulus, serius, apa yang salah? Mohon maaf, jangan salahkan Mbak Sintanya kalau untuk urusan itu. Kalaupun ada masalah, coba lihat sampingnya juga. Mungkin ada pada sisi laki-lakinya. Karena poligami itu bukan sesuatu yang mudah. Yang perlu kesiapan, yang paling pertama siapa? Laki-lakinya. Betul gak? Jawab, boleh gak poligami? Agak terpaksa jawabannya. Iya. Karena dipelototin mungkin sama Iya. Hilman ya. Boleh, asalkan adil, betul? Suami harus adil, tapi juga harus ingat. Istri pertama, istri kedua pun juga harus adil. Istri kedua, ketika engkau menerima jadi istri kedua harus adil. Bagaimanapun suamimu punya istri yang pertama. Betul? Jangan engkau ambil rasa cintanya dari istri yang pertama ketika engkau hadir di dalamnya. Menurut AA, poligami yang baik itu ketika dia menikah dengan yang kedua, cinta kepada yang pertama semakin tambah, semakin tumbuh. Bukan menjadi hilang karena cinta yang kedua. Cinta itu bukan angka yang dibagi jadi berkurang. Cinta itu nilai yang ditambah jadi makin bertambah. Jarang katanya Iya, kata ibu. makanya. Kata ibu. Ini Dari kan yang teori sebelah, iya. kan. AA juga belum berani. Baru ibu-ibu pada mau nanya loh barusan. Iya. Oh Ate mau poligami. Bukan, Gitu. bukan. Ini ibu-ibu di sini rame banget Iya, makanya memang gak mudah, betul gak? Semua Benar. harus siap. Iya. Suaminya harus siap, istri kedua juga harus siap. Betul. Apalagi istri pertama, gak mudah. Hanya bagi orang terpilih yang bisa menempuh jalan itu. Kita yang gak punya kemampuan, jangan pernah Tuh. coba-coba. Tuh Bu. Betul? Betul. Tapi ada yang bisa, ada. Ada yang mampu, ada. Jangan salahkan yang mampu. Jangan kita bilang, Allah. Bagian alahnya itu loh Pak Ustadz ya kan. Masing-masing orang beda kemampuannya, betul? Ibu bilang, gak apa-apa yang lain poligami, asal jangan suami saya kan gitu Iya, kan. iya betul, itu betul. Yang meneteskan air mata adalah keraguan-keraguan tentang hidup saya, apakah ini tuh apa yang saya jalanin ini, apakah yang saya jalanin sekarang ini adalah karma yang harus saya jalanin sampai kapan ini gitu loh. Penyesalan adalah saat saya menikah menjadi istri kedua dan itu mencuat ke publik karena saya public figure yang akhirnya karena poligami itu di Indonesia tetap aja itu pro dan kontra ya, walaupun di Islam itu boleh tapi di Indonesia itu sebuah yang tabu. Ada yang membuat saya tenang gitu. Yang bahwa semua perjalanan hidup itu tuh udah ada garis takdirnya gitu loh. Oh iya, jadi kita nggak boleh menyalahkan itu semuanya gitu. Jadi kita percaya ya semuanya sama Allah gitu. Terus nggak boleh meragukan walaupun itu sakit, menyakitkan, menyenangkan, itu semua tuh takdir Allah.